Detik ini, dominasi dolar Amerika sedang dipertaruhkan di sebuah celah sempit selebar 33 kilometer. Iran baru saja menjatuhkan bom nuklir finansial yang membuat Gedung Putih gemetar. Bukan dengan rudal, tapi dengan sebuah syarat sederhana, kalau mau lewat Selat Hormuz, bayar pakai yuan, bukan dolar. Ini bukan lagi sekadar gertakan geopolitik. Ini adalah awal dari runtuhnya sistem petrodolar yang sudah menguasai dunia selama 50 tahun terakhir. Mengapa Iran berani melakukan ini di tengah ancaman serangan Israel dan Amerika? Dan apa dampaknya bagi kantong Anda jika harga BBM melonjak akibat perang mata uang ini? Simak analisis mendalam dunia boleh tahu, karena apa yang terjadi di Selat Hormuz hari ini akan mengubah isi dompet seluruh dunia besok pagi. Selat Hormuz bukan sekadar jalur air. Ia adalah leher botol energi dunia. Bayangkan, 20% pasokan minyak mentah global dan 25% gas alam cair LNG harus melewati jalur sempit ini setiap harinya. Jika jalur ini tersumbat, ekonomi dunia akan sesak napas dalam hitungan hari. Per Maret tahun 2026, situasi mencapai titik didih. Setelah serangan udara Baserbi yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada akhir Februari lalu, Teheran membalas dengan cara yang tidak diduga. Mereka tidak menutup total selat tersebut untuk semua orang karena itu akan membuat China marah, melainkan mereka menerapkan sistem filter mata uang. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Garda Revolusi Iran Irgishi telah menginstruksikan setiap tanker yang ingin melintasi perairan tersebut untuk menunjukkan bukti transaksi dalam mata uang renminbi atau yuan. Strategi ini sangat cerdas sekaligus mematikan. Mengapa? Karena dengan cara ini, Iran tetap menjaga aliran minyak ke sekutu utamanya, China, sambil secara efektif mengusir pengaruh finansial Amerika dari salah satu jalur perdagangan terpenting di bumi. Kita harus melihat ini dari kacamata Beijing. China sudah lama bermimpi menjadikan yuan sebagai mata uang cadangan dunia. Namun, selama minyak masih dihargai dalam dolar sistem petrodolar, mimpi itu akan tetap menjadi mimpi. Dan dengan langkah Iran ini, China mendapatkan durian runtuh. Dunia dipaksa untuk memiliki cadangan yuan jika mereka ingin minyak mereka tetap mengalir. Jika India, Jepang, atau Korea Selatan ingin kapal tanker mereka lewat dengan aman, mereka harus mulai menimbun yuan di bank sentral mereka. Ini adalah strategi double kill. Pertama, Iran berhasil menghindari sanksi keuangan SWIFT yang dikendalikan Amerika. Kedua, China berhasil mempercepat dedolarisasi secara instan. Per Maret tahun 2026, harga minyak Brent sudah menyentuh angka $126 per barel. Bayangkan tekanannya terhadap negara importir minyak seperti Indonesia. Kita tidak hanya menghadapi kenaikan harga komoditas, tapi juga kelangkaan mata uang untuk bertransaksi. Di Washington, kemarahan memuncak. Pemerintahan Donald Trump yang kembali menjabat menghadapi dilema terbesar dalam sejarah modern Amerika. Jika mereka membiarkan ini terjadi, nilai dolar akan merosot karena permintaannya di pasar global berkurang drastis. Ingat, kekuatan utama Amerika bukan hanya militer, tapi kemampuan mereka mencetak uang yang diterima di seluruh dunia untuk membeli energi. Jika energi kini dibeli dengan yuan, maka privilege luar biasa Amerika itu berakhir. Namun, menyerang Iran secara total di Selat Hormuz juga bukan pilihan mudah. Setiap serangan militer di jalur sempit tersebut hanya akan membuat harga minyak meroket ke angka $150 atau bahkan $200 per barel. Ini akan memicu inflasi hilegelon di Amerika yang bisa menghancurkan ekonomi domestik mereka sendiri. Iran tahu betul posisi tawar mereka. Mereka menggunakan geografis sebagai sandera ekonomi. Lalu, apa urusannya dengan kita di Indonesia? Sangat banyak. Sebagai negara yang merupakan net impor minyak, kenaikan harga minyak global akibat ketegangan di Selat Hormuz adalah mimpi buruk bagi APBN kita. Menteri Keuangan kita sudah mulai memperingatkan bahwa jika harga minyak bertahan di atas $120 terlalu lama, subsidi BBM kita akan jebol. Selain itu, pergeseran mata uang ke yuan berarti Indonesia harus menyesuaikan cadangan devisanya. Kita mungkin akan melihat hubungan ekonomi Indonesia semakin erat Cina, bukan karena pilihan politik semata, tapi karena kebutuhan mendesak untuk mengamankan energi. Fenomena ini juga memicu volatilitas luar biasa di pasar aset aman. Emas, per Maret tahun 2026, sudah menembus angka $5.100 per oz. Investor di seluruh dunia sedang panik mencari perlindungan dari keruntuhan sistem moneter berbasis dolar yang selama ini mereka percayai. Dalam catur geopolitik ini, Iran sedang memainkan gambit yang sangat berisiko. Mereka mempertaruhkan seluruh ekonominya pada aliansi dengan China. Jika China berhasil melindungi Iran dari serangan balik Amerika, maka peta kekuatan dunia resmi bergeser dari barat ke timur. Namun, ada satu faktor yang sering dilupakan: infrastruktur finansial. Meskipun Iran mewajibkan yuan bukanlah mata uang yang sepenuhnya bebas dikonversi seperti dolar. China masih memegang kendali ketat atas aliran modalnya.
Hal ini bisa menimbulkan kemacetan likuiditas yang justru bisa mengganggu perdagangan global dalam jangka pendek. Pertanyaannya sekarang, berapa lama dunia bisa bertahan tanpa minyak dari Selat Hormuz? Dan apakah negara-negara Eropa akan menyerah pada tuntutan Iran demi menyelamatkan industri mereka yang sedang sekarat akibat krisis energi? Apa yang kita lihat di Selat Hormuz hari ini adalah akhir dari era unipolar. Dunia sedang dipaksa masuk ke dalam sistem mulata uang di mana energi menjadi alat tukar utamanya. Iran telah melemparkan tantangan terbuka kepada hegemoni Amerika. Dan mereka melakukannya di tempat yang paling menyakitkan bagi Washington. Kita sedang berada di ambang sejarah baru. Apakah dolar akan tetap bertahan sebagai raja? Ataukah Yuan akan segera mengambil mahkotanya melalui jalur sempit di Teluk Persia? Satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Sekarang, saya ingin dengar pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah langkah Iran mewajibkan Yuan ini akan benar-benar meruntuhkan dolar? Atau justru ini akan memicu perang dunia ketiga yang lebih mengerikan? Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis geopolitik tajam lainnya hanya di Boleh Tahu. Share video ini ke grup WhatsApp atau teman Anda agar semakin banyak orang yang paham mengapa harga barang mulai naik hari ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.